presensi untuk kelas online ini ada di bagian presensi di e-kampus, kemudian di bagian diskusi online ya. Jadi nanti bagian diskusi online diisi ketika akhir perkuliahan. Jadi silahkan nanti kalau yang tidak bisa mengikuti hari ini secara langsung, bisa diberitahu kepada rekannya untuk mengisi diskusi online dengan menuliskan resume dari materi hari ini ya. Nanti materi akan saya upload di e-kampus di bagian materi perkuliahan ya. Kemudian biasanya untuk kalau di kelas offline saya mempersilahkan rekan-rekan untuk bisa boleh makan permen ataupun minum gitu ya, asal tidak makan berat ya kalau di kelas gitu. Nah, kemudian bisa laksanakan perkuliahan dengan tertib ya dan tidak mencontek itu kalau di kelas offline ya. Saya bisa mengontrol gitu. Kalau di online gitu ya mungkin tertib saja gitu ya dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi yang baru masuk, yang baru join, silahkan langsung matikan mikrofonnya gitu ya. Kecuali nanti ketika saya bertanya, ingin menjawab pertanyaan, mungkin nanti bisa mic-nya ya. Oke, ini untuk sistem penilaian ya. Kehadiran 10%, kemudian ada kuis 10%, tugas 20%, UTS dan UAS. Ini ada poinnya masing-masing, biasanya nanti akumulasi baru sebagai nilai akhir. Nah, ya, bagaimana untuk kehadiran ini yang penting mengisi presensi saja ya, mengisi presensi. Jika ada yang presensi itu biasanya dibuka sampai tengah malam ya, sampai tengah malam. Jadi silakan melakukan presensi di e-kampus, gitu ya. Kalau yang diskusi online itu diisi jika selesai perkuliahan saja. Ya. Kemudian, nah, mengapa sih perlu belajar kimia gitu? Mungkin dari rekan-rekan di sini juga atau Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui atau bahkan sudah memahami ya kenapa sih kita perlu belajar kimia gitu ya. Jadi saya refresh dulu sedikit. Jadi kimia adalah segala sesuatu yang kita lihat, kita pegang dan kita gunakan, bahkan kita hirup, kita makan dan juga kita minum gitu ya, karena dia dekat dengan kita, tubuh kita juga ini mengandung zat organik yang ada di dalam, akan kita pelajari di dalam kimia juga gitu ya. Pokoknya dalam kehidupan kita ini chemistry is all around us gitu, ada dekat dengan kita, ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, untuk ini ya kita masuk ke atom ya. Jadi partikel penyusun atom itu terdiri dari inti atom dan luar inti. Ya. Nah, untuk inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron. Mungkin dari rekan-rekan sudah ada yang mengetahui ya. Jadi proton itu adalah elektron yang atom yang bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan. Sedangkan luar inti atom itu terdapat elektron. Jadi elektron adanya di bagian lapisan kulit dari atom. Gitu. Dia bermuatan negatif. Tuh. Kemudian ini ada lambang atom ya. Di bagian lambang atom ini nanti kita akan lihat pada SPU atau sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur nanti rekan-rekan boleh sambil buka kalau yang lagi online atau lagi kuliah menggunakan laptop bisa menggunakan handphone, atau yang lagi kuliah menggunakan handphone bisa menggunakan laptopnya atau handphone yang lain, boleh searching sistem periodik unsur kimia ya. Nanti di sana akan keluar tabel ya, di sana akan terlihat unsur-unsur apa saja yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, di sini ada dalam setiap unsur itu memiliki lambang ya. Di sini contohnya adalah hidrogen atau H. Dia memiliki nomor A, ini yang A itu adalah jumlah proton dan neutron atau yang biasa kita sebut dengan nomor atom.
dan Z adalah nomor massa atau yang menandakan jumlah elektron yang ada di dalam unsur tersebut. Gitu. Nah, di sini contohnya yaitu atom hidrogen atau H, gitu ya. Dia memiliki 1 proton dan 0 neutron, gitu ya. Sedangkan dia memiliki 1 elektron saja. Nah, simbol A ini menandakan nomor massa yang menyatakan jumlah proton dan neutron. Sedangkan simbol X adalah lambang kimia untuk unsur, kemudian simbol Z adalah nomor atom yang menyatakan jumlah proton atau elektron dalam untuk atom yang netral. Ya, di sini atom hidrogen dengan 1 proton dan elektron dan tidak memiliki neutron, gitu ya. Nah, kemudian ini saya kok nggak bisa slideshow ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tabel periodik unsur. Nanti rekan-rekan bisa sambil dibuka SPU-nya yang tadi saya sudah bilang untuk lihat di lihat di Google ya, silakan searching di Google masing-masing. Ada sistem periodik unsur. Nah, nanti dia terdiri dari dalamnya unsur-unsur nih. Ada golongan 1A, 2A, nih ya, golongan 3 pindah ke sini gitu ya. Nah, di dalam setiap kotak ini memiliki makna. Yang pertama, yang hurufnya jelas besar seperti ini adalah nama unsurnya. Kemudian nomor atom ini yang di sebelah kanan atas nomor atom. Kemudian ini adalah nomor massa, ini adalah nama dari atau unsurnya tersebut ya. Gitu. Kemudian di sini ada hidrogen, ada litium, ada natrium, kalsium dan lain sebagainya ya. Ini nanti bisa sambil rekan-rekan pelajari juga. Gitu. Oke. Ya, nah ini cara contoh penulisan notasi unsur ya. Untuk notasi unsur, di sini contohnya ada hidrogen, lambang unsurnya H, kemudian jumlah proton atau Z-nya itu 1. Nanti kita lihat dari tabel tersebut ya. Nah, untuk jumlah neutronnya 0 ya di sini, sehingga kita dapat menentukan nilai A-nya ya. Nilai A-nya itu berasal dari Z ditambah dengan N. Z itu adalah proton dan N adalah neutron ya, sehingga A-nya itu adalah 1 ditambah 0 menjadi 1. Mencigu lo naguk banyak dikacak di bulu. Sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk karbon. Karbon itu simbolnya C. Nah, dia memiliki jumlah proton 6, jumlah neutronnya 6 ya. Kita bisa lihat di sini. C, nah C ini dia jumlah protonnya 6, neutronnya 6, sehingga nilai A-nya itu 12. Di sini ada 12 ya. Di sini kecil ya tulisannya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di searching di Google, silahkan nanti untuk melihat mana nilai A, mana nilai Z tadi ya yang harus dicari seperti itu. Nanti fungsinya buat apa, Bu? Kita fungsinya nanti ini untuk menentukan yang namanya elektron valensi gitu. Jadi nanti kita bisa tahu elektron valensi itu adalah elektron yang berada di bagian kulit paling luar dalam suatu unsur. Fungsinya buat apa? Ini untuk menentukan muatan dalam suatu unsur. Nah, kalau udah tahu muatan, untuk apa? Muatan ini nanti ketika kita akan mereaksikan unsur satu dan yang lainnya, bagaimana tahu reaksinya gitu ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke sana. Seperti itu. Jadi kita runut dulu dari yang paling dasar ya. Makanya saya
himbau ke rekan-rekan untuk sambil melihat SPU atau sistem periodik unsurnya gitu ya, agar nanti ketika saya bilang Fe gitu ya, Fe itu berapa jumlah proton, jumlah neutronnya berapa, kemudian nomor masanya berapa gitu ya. Kemudian nanti di sana baru kita bisa lihat referensi. Recording in progress. Ya, kemudian struktur atom, kita masuk ke struktur atom ya. Di sini partikel penyusun atom itu ada beberapa Izin Bu, bisa langsung tanya nggak Bu? Oh oke, ya silakan. Gimana? Oke, Bu, tadi kan dijelasin itu yang di tabel yang di halaman 8 itu. Ya. Jumlah hidrogen kan 1 Bu. Z-nya protonnya 1, terus neutronnya 0. Terus yang di karbon jumlah Z-nya 6, terus jumlah neutronnya 6. Itu ngetahui neutron itu dari mana Bu? Oke, baik. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, di dalam sistem periodik unsur kan terlihat ya jumlah A itu adalah jumlah proton dan neutron. Jumlah proton ditambah dengan neutron. Kemudian di sistem periodik unsur. Kedabling Bu, suaranya kedabling Bu. Ada yang buat Wina dan bisa ditutup mic-nya. Oke, ya udah ya. Nah, jadi A ini adalah jumlah proton dan neutron. Jadi jumlah itu adalah proton ditambah dengan neutron, ya. Itu untuk mencari nilai A, gitu. Sedangkan jumlah elektron itu sama dengan Z, ya. Tadi pada tabel kenapa neutronnya 0 gitu ya? Karena di sana yang pertama diketahui adalah proton dan elektron, gitu ya. Nah, proton di sini nilainya akan sama dengan elektron gitu ya, sehingga kalau kita mau mencari neutron artinya jumlahnya sudah diketahui 1, kemudian protonnya sudah diketahui 1, berarti neutronnya adalah 1 dikurangi 1, 0 gitu. Sambil jadi kan tadi untuk nilai A itu sama dengan proton ditambah dengan neutron ya. Nah, dalam hal ini di dalam tabel periodik itu nilai elektron itu akan sama dengan di tabel periodik bisa nilai elektronnya kan, ya kan? Nah, elektronnya itu 1, berarti proton juga 1. Berarti di sini kita bisa melihat nilai A di tabel periodik untuk H itu adalah 1, kemudian protonnya kita peroleh 1, sehingga kita bisa menemukan nilai neutron. Neutron sama dengan 1 dikurangi 1. Neutronnya itu 0. Sampai di sini cukup jelas? Sampai di sini cukup jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Boleh saya lanjutkan ya? Saya lanjut ya. Ya, sekarang kita masuk ke struktur atom. Ya, masuk ke struktur atom. Di sini partikel penyusun atom itu ada elektron, proton, dan neutron. Dan ini ada
penemunya ya, penemu Apple atau ada J.J. Thomson, kemudian ada Gunnar Goldstein dan juga James Chadwick ya. Nah, sekarang kita belajar ke teori atom, masuk ke teori atom. Nah, menurut teori Dalton atau model atom Dalton, dia menyatakan bahwa atom itu adalah bola pejal yang sangat kecil, gitu ya. Partikel terkecil dari bagian unsur adalah atom yang masih mempunyai sifat unsur. Atom unsur memiliki sifat yang sama dan massa yang sama. Kemudian atom unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa juga yang berbeda. Nah, atom ini tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, dan juga dia bukan berupa radioaktif dan juga bukan reaksi inti. Dalam senyawa atom berikatan, dia memiliki perbandingan yang sederhana. Jadi intinya berdasarkan teori atom Dalton, dia menyatakan kalau atom ini berupa bola pejal yang berukuran sangat kecil. Kemudian selanjutnya ada model atom Thomson ya. Nah, oleh Thomson disempurnakan. Atom adalah bola pejal yang bermuatan positif gitu ya, dalamnya ini bermuatan positif, yang bagian luarnya itu bermuatan negatif atau elektron ya, yang tersebar di dalamnya ada elektron. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada model atom Rutherford ya. Dia menyempurnakan lagi, tadi sudah dibilang oleh Dalton itu bola pejal berukuran sangat kecil gitu ya. Kemudian oleh Thomson disempurnakan lagi kalau atom itu berupa bola pejal bermuatan yang memiliki muatan positif dan negatif gitu ya di dalam bagian dari tersebut. Kemudian oleh Rutherford ya, ini ada model atom Rutherford, dia menyatakan bahwa inti atom itu bermuatan positif, sedangkan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan elektron ini berada pada lintasan atau bagian kulit dari atom tersebut. Itu berdasarkan Rutherford ya. Kemudian berdasarkan Neil Bohr ya, kulit dari atom tersebut itu memiliki tingkatan energi yang berbeda-beda karena adanya lapisan pada kulit atom tersebut ya. Elektron dapat berpindah kulit dengan menyerap dan melepaskan energi. Jadi setiap unsur itu memiliki kulit atom yang berbeda-beda gitu ya. Tadi tergantung dari jumlah elektron yang ada di dalam unsur tersebut. Tuh. Oke, ya, ini ada teori apa saja untuk teori atom ini? Ada 4 ya. Ada Dalton, kemudian ada Thomson, ada Bohr, ya, ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford dan juga Neil Bohr. Yaitu semua bercerita mengenai atom, mulai dari yang paling sederhana sampai ke atom itu memiliki lapisan atau lintasan di bagian kulitnya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron ya. Nah, konfigurasi elektron itu apa? Ini adalah suatu lintasan tadi ya. Banyaknya elektron di dalam satu lintasan. Ya, ini menyempurnakan dari teori atom Neil Bohr ya, yang menyatakan elektron berada pada kulit-kulit atom. Ya, nah jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2m pangkat 2. Ya, nah di sini di dalam satu lintasan ini kita lihat mungkin lintasan paling dalam ya, yang paling dekat dengan inti. Ya, yang paling dekat dengan inti kita simbolkan dengan N sama dengan 1 atau K.
ya. Dan yang kedua, lapisan kedua ini L. Terlalu banyak gaya, Cai. Ini lampasnya ada. Terus gue baca kepalanya belum. Oke. Lapisan ketiga atau N sama dengan 3 itu kita simbolkan dengan kulit M. Kemudian lapisan keempat itu kita simbolkan dengan kulit N. Lapisan kelima dengan kulit N. Ya. Nah, ini ada batasan maksimum elektron yang ada di dalam setiap lintasan. Di lintasan pertama atau di kulit pertama, di kulit N nomor 1, maksimumnya itu ada 2 elektron. Ya, nah ini hanya 2 elektron saja di lapisan paling dalam atau lapisan pertama. Kemudian di lapisan selanjutnya itu ada 8. Nah, dengan rumus tahu angka dari mana? Dari rumus ini, 2N pangkat 2. 2 dikali dengan N itu adalah jumlah kulit, ya. 2 dikali dengan N ini jumlah kulit. Misalnya kita mau hitung pada kulit kedua, 2 dikali 2 dipangkatkan 2, ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Itu ya. Oke. Nah, contoh lain juga pada kulit ketiga. 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 3 pangkat 2. 9, Bu. Oke. 2 kali 18. Seperti itu. Ini pada kulit nomor 3, maksimalnya itu 18. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham Bu. Saya lanjutkan. Paham, Bu. Baik, di sini contohnya adalah konfigurasi elektron pada atom dari beberapa unsur. Di sini ada contoh pada atom hidrogen, ya, dia hanya memiliki 1 elektron karena tadi kan ya di dalam SPU atau sistem periodik unsur di sana sudah jelas ya tertulis elektron sama dengan proton sama dengan 1, maka Z-nya di sini dia bernilai 1. Ya, kemudian litium atau Li, boleh sambil dilihat SPU-nya, dia itu memiliki nilai Z-nya 3. Ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, karena di lapisan pertama itu maksimumnya 2, tadi ya, ingat di N nomor Cek Bu. Ini nge-lag atau kita yang nge-lag? Ibunya kayaknya yang lag nih. Nggak ada suaranya. Iya, tiba-tiba masuk juga. Ini pada di ibu. Iya, benar. Ya udah, chat di WA grup aja Bang. Mas. WA grup. Keluar ibunya. Habis waktu kayaknya. Aswat. Nes jadi guru Nes. Jadi begini murid-murid. Ketika neutron ketemu sama proton, Sesat. itu bisa menjadi bisa menjadi nuklir yang sangat berbahaya bagi Itu bisa jadi sudah diam berisi. Teman-teman ini di-record loh ya. Di-record ini teman-teman. kalau macet kayaknya nggak di-record Mas, bilang jaringan.
Dan Esma diam saja. Atom ketemu atom terbalik sudah. Oke, mohon maaf tadi signalnya sepertinya terputus ya. Kita lanjutkan. Oke, bisa terlihat ya. Oke, kita lanjutkan untuk ya tadi ini mengapa di litium ini dia pindah ke nah ada kulit K, kulit L, dan kulit M. Ya, di kulit K atau kulit pertama itu maksimal elektronnya ada 2. Tadi ya berdasarkan rumus 2N pangkat 2. Kemudian di kulit L itu maksimal ada berapa? Ada ingat? 8, Bu. 8, berarti dia bisa disimpan di sini ya. 2 ditambah 1, 3. Jadi ini untuk litium dia berada di kulit L, elektron terakhirnya ya. Kemudian untuk yang atom karbon ya, ini karbon memiliki Z-nya 6. Kita buat lagi sini KLM. Nah, di K ini ada 2. Berarti di L ada berapa? 4. 4, Bu. 4. Paling bawah ini. Jumlahnya seperti itu ya. Kalau saya meminta untuk konfigurasi elektron atom karbon, dan dibuat saja. Tinggal dibuat ya. Oke, tinggal dibuat saja konfigurasinya. Oke, silahkan ada yang bertanya ini. M. Zainuddin, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Bu, untuk litium ya, seperti litium contohnya. Saya lihat di tabel periodik saya kan 6,9, Bu. Kalau digenapkan kan jadi 7. Apakah kita ambil angka depannya atau kita ambil pembulatan dari itunya, neutronnya? Oke, baik. Yang litium 6,9 itu adalah nomor massa. Nomor massa nanti kita gunakan untuk kita menghitung konsentrasi atau molaritas dari unsur atau dari senyawa gitu ya. Kalau ini kita belum ke sana, gitu ya. Ini kita masih elektron ya, kita masih menghitung nomor atom yang tadi, bukan yang nomor massanya tapi yang nomor atom gitu ya. Jadi yang kita hitung di sini yang 3 ini adalah nomor atomnya gitu. Ada nggak tadi di sistem periodik litium nomor 3 itu, nah ini yang angka 3 ini adalah nilai Z-nya, nomor atom ya. Kalau yang masnya tadi 6,9 itu adalah nomor massa ya. Yang atas ini nomor massa, ini nomor atom. Nah, yang kita hitung untuk konfigurasi elektron adalah nomor atom ya. Nanti bisa cek sendiri. Nanti setelah ini kita ada latihan ya, biar semuanya paham ya. Oke, nah ini ada saya lanjutkan ya. Ini ada contoh pengerjaan ya, konfigurasi elektron beberapa atom. Di sini ada natrium ya. Natrium itu memiliki nomor atomnya 11. Maka dia konfigurasinya 281 gitu ya. Dia satu terakhirnya itu ada di lintasan atau di kulit M
Itu ya. Kemudian ada Mg. Mg itu magnesium. Dia ada atau memiliki nomor atomnya 12. Sehingga konfigurasinya 282. Itu ya, angka 2 ini adalah elektron terakhir di lapisan atau di kulit terluar. Kemudian aluminium atau Al ini 13, 283. Kemudian ini brom 35. Kalau 35, 2, 8, 18, karena 18 adalah elektron terbanyak atau elektron maksimum. Jadi kulit nomor 3 itu adalah 18. Ya, kemudian 7 sisanya. Ya. Nah, angka 1, 2, 3, dan 7 atau elektron yang berada di dalam di lapisan terluar dari suatu atom itu dinamakan dengan elektron valensi. Ya, elektron valensi ini nanti fungsinya untuk membentuk suatu ikatan kimia, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Tahu? Oh ya, berarti ya fungsinya menghitung elektron valensi itu untuk apa? Kemudian nanti kedepannya digunakan untuk membentuk ikatan kimia gitu. Oke, ini ada teori mengenai isotop, isobar, dan isoton. Ya, jadi nanti rekan-rekan akan melihat padan nomor massa yang berbeda, gitu ya, tapi unsurnya sama, ya. Seperti ini contohnya karbon, ya. Karbon memiliki nomor massa yang berdekatan, ada C12, C13, C14, ya. Nah, tapi karbonnya unsurnya sama, karbon. Nah, itu dinamakan dengan isotop, ya. Kemudian ada atom-atom dari unsur berbeda mempunyai massa yang sama. Nih, misalnya di sini ada C14 dan 6 gitu, dan juga N14 dan 7. Dia memiliki kesamaan nomor massanya 14 dan 14, ya. Nanti fungsi nomor massa buat apa? Untuk menghitung konsentrasi, ya, nanti. Seperti itu dinamakan dengan isobar. Kemudian atom-atom dari unsur berbeda mempunyai jumlah neutron yang sama, ya. Jadi neutron itu adalah jumlah A itu adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau mencari neutron adalah A atau nomor atom dikurangi dengan proton, ya. Gitu. Nah, nanti itu dinamakan dengan isoton. Nanti rekan-rekan bisa baca lagi ya slide yang saya kasih ini untuk lebih memahami, gitu ya, apa bedanya isotop, isobar, dan isoton. Ya, di sini saya jelaskan. Di-share-kan, Bu? Oh iya, pasti. Nanti saya kasih di upload di e-kampus, ya. Setiap akhir perkuliahan saya akan share, gitu ya, untuk pembelajaran. Nah, oke, ini sama ya tadi penjelasan isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, tapi yang terpenting adalah kita akan masuk ke teori mekanika kuantum, gitu ya. Nah, di sini model atau mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, itu merupakan tiap tingkat energi kulit terdiri satu atau beberapa subkulit energi atau subtingkat energi, subtingkat energi. Tiap subtingkat energi terdiri dari orbital, ya. Nah, dan setiap orbital dapat ditemukan paling banyak 2 elektron, ya. Posisi atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti atau ketidakpastian Heisenberg. Ini adalah teorinya dari Heisenberg. Kemudian, kebolehjadian atau kemungkinan ditemukan elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Nah, next, ya. Bilangan kuantum ini menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Ini diterangkan dengan persamaan fungsi gelombang. Ada 3 bilangan kuantum yang dapat kita tentukan menggunakan konfigurasi elektron yang tadi kita sudah pelajari. Jadi ini saling sambung menyambung.
Oke, silakan yang mau sholat, silakan sholat dulu. Ya, ini saya sambil berjalan ya. Kemudian, oke, jadi yang pertama ada bilangan kuantum utama, itu simbolnya N kecil. Kemudian ada bilangan kuantum azimut, simbolnya L kecil. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik, itu M kecil. Oh, satu lagi, sorry. Nah, dan juga kuantum spin. Ya, kuantum spin itu kita simbolkan dengan S kecil. Ya, jadi jangan terbalik. Kalau tadi konfigurasi elektron menyatakan jumlah kulit atau lintasan itu dengan K besar, L besar, M besar, N besar. Ya, kalau di sini bilangan kuantum itu ada kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Utama, azimut, magnetik, dan spin. Ya, untuk simbolnya N kecil, L kecil, M kecil, dan S. Ya, paling mudah itu S spin ya, udah paling mudah diingat. Ya, oke, sebentar. Oke, silakan. Kemudian, nah di sini ya, ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau N. Ini mirip seperti yang tadi kita simbolkan dengan kulit KLMN. Ya. Nah, di sini menunjukkan tingkat energi elektron itu dalam masing-masing kulit. Kalau tadi kita bilangnya kulit L, itu maksimal berapa? Coba. Di kulit L maksimal berapa elektronnya? 2. Nah, itu adalah kulit pertama ya. Kulit pertama maksimalnya 2. Kulit kedua maksimalnya 8, kulit ketiga maksimalnya 18, kulit keempat 32, kulit kelima 50. Dan nanti silahkan rekan-rekan cocokkan lagi ya angkanya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, tadi ini kuantum utama menyatakan banyaknya jumlah kulit. Tadi sudah dipahami ya untuk menyatakan jumlah kulit. Nah, kemudian sekarang ada bilangan kuantum azimut atau L kecil. Dia menunjukkan subtingkat energi elektron ya, yang mana dia hanya terdiri biasanya dari kelompoknya nih ya. Misalnya pada kulit S, P, D, F ya, subkulit. Tadi kita kulit K, L, M, N, O, itu yang besar ya, yang kapital. Itu adalah kulit. Kita sekarang masuk ke subkulit. Subkulit itu S, P, D, F. Hanya ada 4 ya. S, P, D, F. Hanya 4 kalau subkulit itu ya. Nah, ini subkulit S itu nilai L-nya atau azimutnya itu 0. Kemudian untuk P itu azimutnya 1. Untuk D itu 2. Untuk F itu 3. Ya. Nah, rumusnya adalah N-1. Pada kulit pertama dia bernilai 0. Pada kulit kedua dia bernilai 1. Pada kulit ketiga dia bernilai 2. Pada kulit keempat dia bernilai 3. Ini subkulit ya. Nah, diingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Ini fungsinya untuk menunjukkan orbital. Ya, biasanya nilai M ini atau magnetik ini bergerak dari nilai negatif ke nilai positif. Ya, tadi di bilangan kuantum azimut ada subkulit apa saja? S, P, D, dan F. Ya, di S itu dia memiliki L-nya 0 karena rumusnya N-1. Nah, kemudian kalau L-nya 0, pasti M-nya juga 0. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke subkulit kedua, P. Ya, di orbital P atau di subkulit P itu memiliki L-nya 1. Ya, dia akan bergerak dari negatif ke positif. Berarti dia memiliki 3 kotak. 3 angka. Negatif 1,
kosong dan plus 1. Itu adalah magnetiknya. Negatif 1, kosong dan plus 1. Ini untuk orbital P. Oke. Nah, yang ketiga, SPD. Sekarang D. Orbital D, dia memiliki L-nya 2 atau 3 dikurangi 1, 2. Subkulit ya. Nah, dalam subkulit ini di D itu karena dia 2 ya, dia akan bergerak dari negatif ke positif sehingga dia punya atau terdiri dari 5 angka. Negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 2. Ya, 2 ya. Berarti dia bergerak dari negatif ke positif. Sehingga ada 5 ruang di sini, mulai dari negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 2. Yang terakhir, subkulit terakhir yaitu F. Dia memiliki nilai L atau azimutnya 3 dari rumus N-1. 4 kurangi 1, 3. Sehingga nilai M-nya itu bergerak dari negatif ke positif. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 1, plus 2, dan plus 3. Ya, ini untuk bilangan kuantum magnetik. Nah, yang terakhir itu bilangan kuantum spin. Ya, menunjukkan arah putar pada porosnya. Nah, ada yang bermuatan positif setengah atau negatif setengah. Ini artinya apa? Nanti kita lihat arah terakhir pada elektron valensi yang kita tetapkan gitu. Nanti saya peragakan cara menentukan dia berputarnya ke arah dia menunjukkan panahnya ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau di ujung konfigurasi dia menunjukkan ke arah atas, berarti nilai S-nya adalah positif setengah. Kalau di akhir konfigurasi menunjukkan tanda panah ke bawah, artinya negatif setengah. Ya, oke. Oke, baik. Sekarang saya mau minta rekan-rekan buat sambil menunggu yang sholat ya, mengerjakan soal latihan ya.
Oke, ini dari 5 soal ini nanti teman-teman silahkan tentukan dari yang konfigurasi elektron sederhana ya. Yang awal itu tentukan nilai K, L, M-nya gitu ya. Jadi kulit berapa dan berapa langsung valensinya. Kemudian soal kedua tentukan nilai bilangan kuantum utama azimut terus magnetik dan spin. Kalau spin sepertinya belum terlihat ya. Coba nanti ambil. Oke. Silahkan dicoba dulu ya. Nanti saya beri waktu berapa menit? 10 menit cukup ya? Nanti saya panggil namanya, kita coba kerjakan bersama-sama ya. Oke. Sebelumnya dia mau bertanya dulu. Bu, modulnya ngambil di mana, Bu? Kenapa? Ini kan belum ada modul kita ya, Bu. Maksudnya kita belum terlalu paham. Tapi kalau ada modul mungkin kita bisa isi sekarang ya, Bu. Oh, oke, baik-baik. Ntar ya, sebentar saya save dulu, kemudian saya share modulnya ya di bagian materi e-kampus ya. Ya, makasih, Bu.
Oke, materinya sudah saya share di e-kampus ya, bagian materi perkuliahan. Silakan dicek. Sudah ada? Mohon izin Bu, soalnya tadi Bu. Soalnya ada di paling bawah, di slide paling bawah. Ada? Unsurnya teman-teman aja nih, yang ini. Sudah ada, Bu. Sudah ada belum di e-kampus? Sudah ada, Bu. Ya, silakan. Tenang sendiri, Bos. Ika. Ika, duduk Ika. Ya. Apa?
Oke, baik. Sudah selesai. Cek kalau Oke, baik. Sudah selesai bagaimana ini? Belum, Bu. Mohon maaf Ibu, untuk soal nomor 2 itu kan nilai bilangan kuantum pertama tuh. Itu nilainya berdasarkan soal nomor 1 ya? Iya, betul. Oh, yang nomor 1 ini berarti dijelaskannya di K ada berapa, di L ada berapa, di M ada berapa. Itu penjelasannya ya. Konfigurasinya misalkan kayak tadi 281 atau 26 kayak gitu. Kalau yang nomor 2 ini kita hitung yang utama misalnya N-nya itu misalnya yang apa namanya N kecil atau azimut utama untuk maaf ini jangan coret-coret ya, siapa ya? Maaf ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini untuk bilangan kuantum utama atau nilai N-nya tadi untuk yang apa namanya? Untuk Z nomor 7 ini berapakah gitu ya. Tadi berdasarkan penjelasan berarti nah di sini. Sorry. Nah, tadi saya ambil contoh yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu N atau nitrogen itu memiliki konfigurasinya Z-nya itu 7 ya, berarti dia di K itu ada 2 dan 5. Ini konfigurasinya. Nilai utama atau kuantum utamanya itu kita lihat di sini. Nah, tadi dia ada di kulit L atau di N-nya itu berarti nilainya 2. Ya, dia kan berhentinya di L ya. 2 dan 5 berarti di K, L. Berarti dia berhenti di L. Berarti nilai N-nya untuk nitrogen adalah 2. Di sini. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Belum, Bu. Masih bingung. Oke, baik. Saya kembali ya. Ya, tadi kita akan menentukan Nah, ini adalah soal N ini adalah nitrogen ya. Nitrogen memiliki Z-nya itu 7, ya kan? 7 ini konfigurasi elektronnya pada kulit K, L, M.
Nih, pada kulit K tadi kan 2 ya maksimal, ya kan? Nah, ini berapa Z-nya? 7. 7 kurang 2 berapa? 5. Nah, di L itu maksimumnya ada 8. Nah, berarti 5 bisa masuk dong di sini. Nah, masukkan. Berarti dia berhenti di angka 5 ini. Berarti 2 ditambah 5, 7. Sudah tercukupi ya nilai Z-nya. Nah, dari nilai Z ini, dia berada pada kulit L, elektron terakhirnya, elektron terluarnya. Kemudian kita sekarang tentukan pada azimutnya, gitu ya. Nah, untuk menentukan azimut, ya, tadi nilai azimut atau nilai bilangan kuantum utama itu berdasarkan nilai n-nya, ya. Tadi ada n. Kalau pada kulit pertama itu dia nilai K-nya 1. Kalau pada n kedua nilai L-nya 2. Nah, karena ini dia berhenti di L, artinya n-nya sama dengan 2. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, setelah itu masuk ke azimut. Tadi kalau untuk menentukan azimut atau L kecil, ada yang ingat rumusnya apa? M1. Azimut. Betul sekali, N-1. Nah, N-nya dia udah ketemu 2 kan? Nah, berarti nilai L-nya atau azimut N-1. Berarti nilai L-nya 2 dikurangi 1. L-nya adalah 1. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang kita masuk ke M, ke magnetik. M sama dengan ada yang ingat tadi M itu apa? Magnetik. Kalau apa namanya? Ini kita sorot ya. M itu tadi ada apa namanya? Orbital S, P, D, F ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Kalau L yang berapa? 1 itu adanya di orbital berapa? Kita lihat. Nah, L1 itu adanya di orbital P. Nih ya, L1 adanya di orbital P. Ya. Nah, kemudian di orbital P itu ada L1 yang terdiri dari nilai -1 sampai +1. Ya, kita kembali. Berarti M ini adalah Sarung, Bu. -1, 0, dan +1. Ya, ini untuk nilai magnetik. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk spin. Nah, tadi ini P ya, orbital P. Untuk M magnetik itu orbital P memiliki 3, -1, 0, sama +1. Nah, kalau ini spin ini menunjukkan tanda panah ya. Biasanya kalau dia berhenti di plus, artinya di belakang ini ya, plus artinya berarti +1/2. Nah, kalau elektronnya berhenti di sini, berarti dia masuk ke plus juga ya. Kalau di sini baru negatif setengah. Gitu. Jadi, nah kita sudah tentukan nih yang nitrogen ya. Yang nitrogen udah selesai nih. Kita tentukan konfigurasi elektronnya dulu. Kemudian kita lihat nilai N-nya ya, bilangan utama. Kemudian bilangan azimut.
kemudian magnetik, dan juga spin. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk mencari nilai N-nya itu gimana ya, Bu? N yang utama. Oke, nilai utama. Nah, ini. Nah, tadi kan kita udah cari KLM yang awal sekali ya. Makanya tadi saya pertama meminta Anda untuk menyuruh menentukan konfigurasi elektron di bagian kulit terluar. Ya. Nah, setelah diperoleh nilai kulit terluarnya itu adalah L, ya, berarti dia berhenti di L. Kita lihat di sini L-nya itu adalah N ya, sama dengan 2. Kalau misalnya nanti yang senyawa yang lain, nanti silakan Anda konfigurasikan dulu. Konfigurasikan dulu, lihat paling belakangnya dia berhenti di kulit mana, KLMOPG. Nah, ini banyak kan? Nah, itu silakan nanti dicek gitu ya. Nanti baru dimasukkan ke tabel ini. Misalnya berhentinya angka terakhirnya di M, ya berarti N-nya 3. Gitu. Terakhirnya di N, berarti N-nya 4. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ini nilai S. Oke, spin ya. Nah, kalau spin ini sebenarnya berdasarkan tanda panahnya ya. Tadi kan di sini bernilai, ini kan ada -1, 0, dan +1. Kalau dia berakhir di +1, ini kan nilai akhirnya di +1 ya. Dia ini sebenarnya nanti ada yang namanya konfigurasi bilangan kuantum ya, konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum. Nanti minggu depan saya ajarkan untuk menentukan berdasarkan suborbital atau sub kulitnya ya. Itu ada tekniknya khusus, jadi kita tidak bicara dulu KLMN. Jadi minggu depan saya akan jelaskan langsung ke SPDF yang tadi ya, tapi Anda harus base-nya di sini dulu, paham dulu apa itu KLM, dan juga baru masuk kita ke subkulit SPD ya. Nah, sebenarnya spin ini nanti ya untuk menentukan arah. Kalau tanda panahnya terakhir yang paling konfigurasi paling pojoknya itu konfigurasinya nanti menunjukkan panah ke atas, artinya S-nya bermuatan positif. Tapi kalau konfigurasinya menunjukkan tanda panah ke bawah, artinya S-nya bernilai negatif. Gitu ya. Tapi sementara ini kalau misalnya sudah lengkap seperti ini, simpan saja S-nya positif setengah, karena di akhirnya ini positif gitu ya. Nanti di minggu depan saya akan jelaskan SPDF, tapi base-nya ini yang hari ini Anda harus mengetahui dulu gitu, agar nanti di minggu depan tidak bingung gitu ya ketika saya jelaskan SPDF gitu. Karena nanti akan ada hitungannya lagi gitu misalnya ya. Kalau dia berakhirnya panahnya ininya di 0, Bu, gimana, Bu? Ya, itu kalau 0 itu dia masuknya ke positif. Oh. Iya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oh, untuk setengahnya dari mana? Oke, setengah ini artinya setengah putaran. Jadi spin itu kan berputar rotasi ya. Gitu. Jadi setengah ke atas, ini kan tanda panah ya. Setengah ke atas, setengah ke bawah kalau dia dalam satu. Jadi nanti itu dalam satu SPDF, misalnya akhirnya itu P ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat orbital P ini terisi penuh atau setengah penuh gitu. Kalau penuh berarti dia akan ada 2. Nah, nanti
setelah materi ini akan saya ajarkan materi orbital, ya. Materi orbital ini, nah, misalnya nanti ujungnya adalah P, ya, 2P6, misalnya 2P6. Oh, berarti di sini ada 6 elektron valensi, gitu ya. Kalau 6 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tanda-tandanya ke bawah, artinya dia muatannya negatif setengah putaran. Itu spinnya setengah, negatif setengah. Gitu. Ya, ini nanti di minggu depan saya jelaskan seperti ini. Ya, minggu ini harus paham dulu sampai di sini. Oke, Revin nanti silakan lihat di itu ya, di materinya ya, tadi saya udah share ya. Oke. Siapa nih? Amanda Kurnia Safitri, silakan. Izin bertanya Bu, berarti untuk nilai magnetiknya itu tergantung dari ini ya Bu ya, yang L-nya? Iya, betul sekali. Nanti misalnya kalau tadi L-nya itu kita, makanya ini saling beruntun gitu ya. Kalau Anda bisa menentukan N, Anda bisa menentukan L. Kalau bisa menentukan L, bisa menentukan M. Jadi saling berkaitan gitu satu sama yang lain. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu. Ya. Terus tadi siapa lagi ya? Ade Sunaria. Konfigurasinya belum paham. Oke, konfigurasi yang sebelah mana? Karena tadi yang awal kah atau yang awal, Bu, yang awal. Yang awal. Oke. Sebentar. Ini ya. Oke, nah ini konfigurasi elektron ya. Jadi di dalam satu elektron ini memiliki lapisan-lapisan atau lintasan tadi ya. Nah, rumusnya adalah ini ya. Kulit pertama itu rumusnya, di setiap kulit rumusnya sama. 2N pangkat 2. Yang berbeda adalah nilai N-nya. Kalau di lapisan pertama atau kulit pertama atau yang dekat dengan inti, berarti N-nya sama dengan 1. 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Berarti di K, pada kulit K, nih ya, pada kulit A, K, kulit pertama atau N sama dengan min 1, maksimum elektronnya itu adalah 2. Oke? Sampai di sini paham? Ya, paham Bu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kulit L besar dengan N sama dengan 2 atau lapisan kedua itu maksimum elektronnya adalah 8. Dari mana? Dari rumus 2N pangkat 2. Yang berbeda adalah nilai N-nya. Ya, yang mana N-nya ini 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 2 jadi 8. Sampai di sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Oke. Baik, saya lanjutkan ke, nah sekarang kita masuk ke yang konfigurasi elektronnya gitu ya. Di sini contohnya adalah natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, bisa dicek di sistem periodik unsur tabelnya ya. Nah, Na itu memiliki nomor atom 11. Nah, di lapisan nomor 1 tadi maksimal 2 kan? Di lapisan nomor 2 maksimal 8. 2 tambah 8 10. Berarti kalau mau mencapai 11 kurang berapa? Kurang 1. Berarti di lapisan ketiga hanya ada 1 elektron saja yang tersisa. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, di sini cukup paham ya? Ya, dari sini tadi kita bisa menentukan ke yang subkulit yang saya cerita tadi mengenai subkulit utama,
azimut, magnetik, dan spin gitu ya. Nah ini berhentinya di M. Kalau di M dia itu nilai N-nya berapa? Ada yang tahu? Kalau di M nilai N-nya adalah 3. 3, iya ya. 3 Bu. Ini. 3. Kemudian nilai L-nya N-1. 2. 3 N-1. Berarti 2. Sini berarti subkulitnya adanya di D. D. Ya. Dan kemudian ke magnetiknya. Kalau 2 berarti dia memiliki berapa? Uangnya ada 5. Negatif 1, negatif 2. Kosong plus. itu rendah, Mbak. Tadi bisa tetap naik dia tetap. Naik. Ya. Dan kalau di Oke. Ya. Nah, berarti M-nya itu ada negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 2. Ya, ada 5 angka di sini. Ya, dan negatif. Mulai dari negatif ke positif. Ya, orbitalnya D. Ya. Nah, sampai di sini baru nanti menentukan spin. Sorry, kenapa kamu pindah ya? Oke, nah sampai menemukan spin. Spinnya tadi karena dia akhirnya positif, maka nilainya akan positif setengah, gitu ya. Atau spin ini sebenarnya nanti kita tentukan setelah kita menentukan subkulit SPDF. Ya, itu bisa lebih akurat nih positif negatifnya. Kalau di sini kita tidak bisa lihat ya, dia tuh apakah betul di plus 2 atau bisa saja di sini, bisa saja di sini. Oke, sampai di sini cukup paham? Dari mulai awal menentukan konfigurasi elektron sampai ke sini. Oke, sampai di sini. Untuk tugas, untuk ini sisa soalnya B, C, D, E ya. Ini silahkan latihan di rumah masing-masing. Nanti buat bekal di minggu depan karena saya akan masuk materi selanjutnya, tapi lanjutan dari sini gitu. Jadi kalau ini sudah lihai berlatihnya gitu, nanti di minggu depan akan lebih mudah menentukan orbital ya. Di minggu depan kita mulai orbitalnya. Oke, sampai di sini kalian mau kuliah ya? Oh. Untuk soal yang ada agama sebentar lagi. Ya, gimana? Untuk soal yang selanjutnya itu buat latihan aja atau dikumpulkan juga, Bu? Enggak, buat latihan aja. Ya, berlatih aja, silahkan berlatih gitu ya. Tapi nanti ketika minggu depan misalnya saya ngambil contoh yang CL17. Nah, Anda sudah punya datanya dulu nih. Oh, konfigurasi elektronnya saya udah punya, saya udah tahu nih. Jadi kalau ketika saya tanya, udah bisa sebutkan konfigurasi elektronnya sudah ditemukan, utamanya sudah ada, azimutnya ada, magnetiknya ada, tinggal kita tentukan spinnya gitu ya di minggu depan itu. Gitu ya. Oke. Izin mau bertanya. Oh, itu CL ya, saya kira CI, Bu. CL, klor. Iya. CL. Izin bertanya, Bu. Ya. Iya, untuk penyelesaian nomor 2 tuh. Misalkan yang A kan nilainya 7N. Apakah penulisannya 7N sama dengan LP plus setengah atau gimana gitu, Bu? Apa ya? 7N yang mana? Yang A kan 7N ya nilainya. Yang A? Yang A. Untuk penyelesaiannya kan sama dengannya 7N atau gimana gitu, Bu? Yang A itu konfigurasi elektronnya maksudnya atau bilangan kuantumnya? Yang 7N. Dua-duanya, Bu.
Oh, bukan gini-gini. Kalau yang N itu kan nitrogen ya, ini N itu adalah nitrogen, nilai Z itu 7. Nah, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya tadi yang KLMN gitu ya. Nah, Iya, Bu. 7 itu akhirnya di M. KLL, sorry, di L. L, Bu. Ya, nah dari L itu baru kita menemukan N-nya di sini. L itu adanya di N berapa? Di P, Bu, ya. Di N, di L, 2 tadi ya. Iya, Bu. P hasilnya, Bu. 1. Iya, P. 1 kata min 1 itu jadi P ya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan nilai azimut, magnetik, dan spin. Gitu ya. Oke, ada lagi. Mohon izin bertanya, apakah hubungannya Z sama dengan 7? Iya, Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu kan adanya di SPU, jadi sambil dilihat SPU-nya gitu. Jadi Z ini adalah nomor atom, lambang untuk nomor atom. Seperti itu. Tadi siapa ya, Resen? Silakan, siapa? Rusli ya. Baik Bu, saya cuman pengen bertanya ini aja sih, menanyakan terkait rekodnya ini Bu, nanti bisa di-share kah? Supaya kami bisa ulang-ulang pelajarannya. Ya, boleh. Nanti recordnya di-share di grup saja. Atau tadi sebenarnya ada yang nge-record juga ya. Nanti kalau ini kan agak lama ya nge-save-nya, biasanya nanti saya berikan ya. Gitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Untuk yang nilai S-nya berarti kalau dari materi ini belum fix untuk kebenarannya ya. Masih berarti di apa namanya? Untuk nilai S Bu. Spin. Ya. Kalau spin itu pasti ada lanjutannya. Belum ya. Masih harus ada penjelasan lagi ya Bu ya. Ya, betul. Di minggu depan saya akan berikan sehingga bisa fix kita menemukan nilai spinnya. Gitu. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi minggu ini silakan latihan saja dulu ya. Itu ya, latihan menentukan konfigurasi elektron. Kalau sudah jago menentukan konfigurasi elektronnya yang ini ya, dari B sampai E. Kemudian utama azimut magnetik. Kalau sudah jago, nanti minggu depan ketika saya mulai untuk materi lanjutan sudah tidak mundur lagi saya gitu ya, saya bisa laju gitu ya, melanjutkan gitu. Maaf Bu, izin bertanya mengenai konfigurasi elektron. Untuk penulisannya saya cari di internet tuh untuk di atas 8 nggak bisa dituliskan ya Bu, selain angka 18 dan seterusnya. Misalnya di sini saya punya 26, nomor atomnya 26. Di situ saya akhirannya kan 16 tuh, itu nggak mencapai 18. Jadi saya menuliskannya 288. Apakah itu benar Bu? Terima kasih. Iya, boleh. Iya, betul seperti itu. Jadi maksimal, jadi yang angka 2N pangkat 2 itu adalah nilai maksimalnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak sampai, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena itu sisanya segitu gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, mungkin saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya mau sebentar. Recording stopped.
Sekarang kita foto dulu ya, sebentar, biar ada bukti untuk perkuliahan. Oke. Oke, baik. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Next, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Hadir. Ya, Ada 1, background. 2, 3. Hadir, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Semangat terus belajarnya ya. Terima kasih Bu. Masih orang mudang, Bu. Belum mudang. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Masuk.